Pagi hari yang berkabut, Rara bergelanjalan di taman belakang mansion dengan tongkatnya. Ia berpura-pura sedang menghirup udara segar, padahal matanya di balik kacamata hitam sedang memindai lokasi di mana ia melihat Damien menyeret bungkusan semalam. Ia berhenti di dekat pohon beringin tua. Tanah di sana terlihat baru saja digali dan ditimbun kembali. Rara berjongkok, meraba tanah itu dengan tangannya. Apa yang kau kubur di sini, Damien? Mayat pesaing bisnismu? Atau batin Rara? Sedang apa kau? Suara bariton Damian terdengar tepat di belakangnya. Rara tersentak. Ia berdiri dan berbalik. Tuan Damian, maaf. Saya mencium wangi bunga melati yang kuat di sini. Saya hanya ingin tahu bunganya di mana. Elak. Rara tenang. Damian menatap tanah bekas galian itu, lalu menatap Rara. Itu kuburan anjing penjagaku yang mati semalam. Bleki. Dia diracun orang yang mencoba menyusup masuk, dusta Damian dengan wajah datar. Padahal semalam ia mengubur dokumen-dokumen ilegal perusahaan ayah tirinya yang ia curi. Damian melangkah maju, ujung sepatu kulitnya menyentuh ujung tongkat Rara. Hati-hati Rara. Orang buta yang terlalu banyak berjalan bisa tersandung ke dalam lubang yang tidak bisa ia panjat kembali. Siang harinya di kantor Alkatiri Corp, Damian kedatangan tamu tak diundang. Ibu Diana, ibu tiri Damian, masuk bersama seorang wanita muda yang cantik dan angkuh, bernama Vanessa. Damien, sampai kapan kau bermain-main? Saham turun karena rumor kau depresi. Kau butuh citra keluarga, bahagia. Vanessa adalah putri pemilik bank sentral. Menikah dengannya minggu depan, atau dewan direksi akan mencopotmu, ucap Ibu Diana. Hai Damien, jangan khawatir. Aku tidak akan melarangmu main perempuan, asal status Nyonya Alkatiri jadi milikku, saut Vanessa. Damian menatap mereka dengan jijik. Ia tahu rencana Diana, menikahkannya dengan Vanessa. Lalu Vanessa akan memate-moti perusahaan dan perlahan mengambil alih asetnya. Keluar, aku akan menikah, tapi calonnya bukan boneka gincu pilihanmu. Oh ya, siapa? Hantu Sinta. Diana tertawa mengejek. Kau punya waktu 24 jam untuk membawa calon istrimu ke makan malam keluarga besok. Jika tidak, pertunangan dengan Vanessa diresmikan. Malam hari di mansion, Rara sedang bermain piano. Damien duduk di sofa sambil memegang segelas whisky, menatap punggung Rara. Otak Damien berputar cepat. Ia butuh istri untuk membungkam ibu tirinya. Tapi istri itu haruslah seseorang yang tidak punya koneksi dengan ibu tirinya. Lemah dan mudah dikendalikan, dan tidak bisa melihat rahasia-rahasianya. Matanya terkunci pada Rara. Berhenti, perintah Damien. Rara berhenti bermain. Ya, Tuan. Warima. Berapa harga yang kau butuhkan untuk menjual sisa hidupmu? Tanya Damien to the point. Rara bing. Maksud Tuan? Damien berjalan mendekat. Menikahlah denganku. Rara ternganga. Ini di luar prediksinya. Tuan bercanda. Saya buta. Saya hanya pianis. Justru karena kau buta, kau sempurna, ucap Damien dingin. Ia mencengkeram bahu Rara pelan. Aku butuh istri pajangan untuk menghentikan ibu tiriku. Kau butuh uang dan perlindungan, jadilah Nyonya Alkatiri. Kau akan dapat uang bulanan 100 juta, fasilitas mewah, dan pengobatan nenekmu. Rara diam, pura-pura menimbang. Dalam hati, ia bersorak. Menjadi istrinya berarti aku punya akses ke kamar tidurnya. Brankas rahasia itu ada di sana. Ini kesempatan emas. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Duduk diam, tersenyum, dan jangan pernah bertanya urusanku. Kontrak selama 1 tahun, setelah itu kita cerai. Jawab Damien. Saya setuju. Rara menyetujuinya. Keesokan malamnya, ruang makan VIP Hotel, Bintang 5, Ibu Diana, Vanessa, dan para paman Damien sudah menunggu dengan senyum kemenangan. Mereka yakin Damien akan datang sendirian, dan terpaksa menerima Vanessa. Pintu terbuka, Damien masuk. Ia menggandeng tangan seseorang. Semua orang terbelalak. Rara masuk dengan gaun hitam elegan, memakai kacamata hitam, berjalan dituntun Damien.
Damien, siapa gelandangan ini? Tanya Diana. Damien menarik kursi untuk Rara. Perkenalkan, Rara, calon istriku. Vanessa tertawa histeris. Kau bercanda. Dia buta. Kau lebih memilih orang cacat daripada aku? Rara, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara. Suaranya lembut namun menusuk. Nona Vanessa, mata saya mungkin tidak berfungsi, tapi hidung saya masih tajam. Dan parfum Chanel 05 yang Nona pakai sepertinya terlalu banyak. Mungkin untuk menutupi bau keputusasaan karena ditolak. Hening. Paman Damien menahan tawa. Wajah Vanessa merah padam. Damien tersenyum tipis. Ia menikmati keberanian Rara. Aku tidak setuju. Dia tidak punya latar belakang. Dia akan mempermalukan keluarga Al-Katiri, ucap Diana dengan menggebrak meja. Keputusan ada di tanganku sebagai pemegang saham mayoritas. Dan Rara bukan sekadar orang asing. Dia satu-satunya orang yang bisa membuatku tidur. Jika ibu menolaknya, berarti ibu ingin aku mati karena insomnia. Media akan senang mendengar ibu tiri kejam menyiksa anak tirinya. Diana terpoyak. Ia duduk kembali dengan napas memburu. Pernikahan dilaksanakan lusa, tertutup, bubar. Damien menarik tangan Rara keluar dari ruangan itu. Mereka kembali ke mansion. Damien membawa Rara langsung ke kamar utama. Tempat yang selama ini haram dimasuki siapapun. Rara deg-degan, matanya melirik cepat ke sekeliling ruangan. Ia melihat lukisan besar abstrak di dinding. Di balik lukisan itu pasti letak berangkasnya. Analisis Rara. Mulai malam ini, kau tidur di sini, di sofa. Damien melepas jasnya. Rara berdiri kaku di tengah ruangan. Tuan, kenapa Tuan membela saya tadi? Damien mendekat, melepas kacamata hitam Rara. Ia menatap mata Rara yang kosong. Aku tidak membelamu. Aku sedang melindungi investasiku. Jangan salah paham. Tidak ada cinta di pernikahan ini. Damien berbalik menuju kamar mandi. Percy, besok kita urus catatan sipil. Saat pintu kamar mandi tertutup dan suara shower terdengar, ekspresi polos Rara lenyap seketika. Tatapannya menjadi tajam dan dingin. Ia berjalan tanpa suara ke arah lukisan besar itu. Ia menggesernya sedikit. Benar saja. Ada panel brankas digital di sana. Rara menyentuh panel itu. Tunggu saja, Damien. Setelah aku dapat bukti kau membunuh Kak Sinta, aku akan mengirimmu ke penjara dengan tanganku sendiri. Pernikahan ini akan menjadi kuburanmu. Tiba-tiba, gagang pintu kamar mandi bergerak. Rara dengan kecepatan kilat kembali ke posisi semula, memakai kacamata hitamnya, dan duduk manis di sofa, seolah tidak terjadi apa-apa. Damien keluar dengan handuk melilit pinggang. Ia menatap Rara curiga. Kau pindah posisi? Rara tersenyum polos. Saya hanya mencari bantal, Tuan. Damien menatapnya lama, lalu mematikan lampu utama. Ruangan menjadi gelap gulita. Tidurlah. Jangan coba-coba mengintip dalam gelap. Serigala bisa melihat lebih baik darimu. Rara berbaring di sofa, matanya terbuka lebar dalam kegelapan, menatap punggung Damien.